Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini YF Talk edisi 7 April 2022. Sesuai dengan judul, kita akan membahas beberapa saham sesuai dengan yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu di kolom komentar di video sebelumnya, YF Talk sebelumnya. Ada beberapa ya. Jadi kita akan bahas satu persatu nanti. Seperti biasa kita akan bahas ISG dan ada opsi saham yang mungkin kita akan bahas saham syariah, melanjutkan dari pembahasan edisi sebelumnya terkait strategi investasi ketika ISG bullish. Kita harus salah satunya adalah switching position dari posisi yang kurang menguntungkan ke posisi yang berpotensi menguntungkan. Jadi ada saham yang saham syariah yang mungkin akan menjadi referensi. Oke, kita langsung mulai di ISG biar nggak terlalu lama. Hari ini ISG kembali ditutup menguat, tapi ya tetap ada naik dan turun. Dan ini adalah merupakan proses kenaikan menuju target berikutnya ya. Jadi masih sama, kemungkinan besok juga masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan, melanjutkan proses menuju 7.280 ini. Jadi candle hari ini bisa dikatakan lumayan oke setelah kemarin terkoreksi. Seperti yang kita sudah bahas ya, kalau kemarin koreksi mungkin adalah kesempatan untuk buy on weakness, karena selanjutnya kemungkinan ya tetap melanjutkan kenaikan gitu ya. Secara umum seperti itu untuk ISG. Dan kita lanjut ke pembahasan saham dulu. Beberapa ide kita mungkin ambil, tidak banyak ya. Jadi Bapak Ibu silahkan apabila ingin sahamnya dibahas, silahkan langsung kirim komentar di video ini ya untuk pembahasan di hari selanjutnya atau di YF Talk selanjutnya gitu ya. Oke, kita ambil dari video sebelumnya dari Pak Hari Purwanto. Sebelumnya beliau DPNS, kemudian Zing ya. Untuk edisi kali ini kita bahas Zing. Oke. Untuk Zing sekarang ini masih dalam tren turun ya, masih dalam tren turun, konsolidasi di dalam tren turun, sedang pullback. Ini adalah pullback pertamanya, yaitu di 111. Target pullbacknya ada di 115, kemungkinan ini ada pullback kedua. Jadi ini layak untuk dilihat. Untuk swing di saham downtrend ini mungkin menjadi sebuah opsi, satu opsi yang mungkin silahkan apabila Anda ingin swing trade di saham downtrend ini mungkin bisa. Saat ini masih tertahan di 60, tapi kemungkinan besar ini masih berpotensi untuk melanjutkan pullbacknya setidaknya ke 106 sampai dengan 115 selama dia tidak kembali menurun ya. Jadi kalau ada rejection, ada candle merah, itu perlu diwaspadai. Begitu kira-kira. Lanjut dari Pak itu SGR. Oke. SGR ini juga masih uptrend dan menurut kami ini masih akan ke atas ya. Masih ke atas, ini masih setelah koreksi ya. Ini koreksinya wajar dan koreksi ini mengulang koreksi-koreksi sebelumnya. EMA 60 dipertahankan, kemungkinan besar ini saat ini kuncinya ada di 2120. Apabila di break ya dia akan melanjutkan uptrend seperti ini, seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi ketika dia koreksi ya, ketika terjadi koreksi kemudian dia konsolidasi dan dia break resist konsolidasi kemudian lanjut seperti itu. Itu adalah polanya. Jadi sekarang ini resist konsolidasi ada di 2100-an ke atas ya. Seperti itu. Hari ini volumenya cukup meningkat. Harusnya ya ada potensi untuk menguji resist konsolidasi. Begitu POWR. POWR masih konsolidasi. Jadi dari Pak Andi Raditya, saham POWR untuk hold jangka panjang bagaimana? Hold jangka panjang dalam artian di sini adalah trend following tentu saja. Untuk tren jangka panjang, kita lihat tren jangka panjangnya POWR sampai dengan saat ini dia masih downtrend, jelas masih downtrend dan sekarang ini konsolidasi ya, konsolidasi. Ini konsolidasinya, konsolidasi sejak 2020. Jadi ya nyaris tidak bergerak, hanya di rentang 565 sampai dengan 700, pergerakannya di situ-situ aja.
Mungkin untuk saat ini dia ada potensi untuk pullback ke resist 700-an ya. Jadi dia bertahan di 60 ya. Kita harapkan dia masih bisa naik lagi untuk trading, tapi untuk jangka panjang menurut kami belum. Karena kalau misalkan kita lihat dari tren tadi belum ya. Kemudian coba kita lihat dari sisi fundamental ya. Dari sisi fundamental sebenarnya tidak ada masalah, ini oke-oke aja. 2020 turun wajar. Kemudian untuk 2021 ini perkiraannya adalah tumbuh 7% untuk revenue dan bottom line-nya 21%. Jadi fundamental nggak ada masalah sebenarnya untuk saat ini. Jadi memang teknikalnya memang turun. Jadi fundamental itu tidak menjamin sahamnya uptrend ya. Fundamental bagus tidak menjamin sahamnya uptrend. Jadi kita harus makanya kita nggak pernah hanya melihat fundamental saja, tapi kita juga melihat teknikal. Jadi kita tidak pernah menjelekkan fundamental, juga tidak terlalu teknikal ya. Jadi kita memang di peer ataupun peers harus bisa mengkombinasikan atau mengawinkan beberapa pendekatan ya, beberapa pendekatan. Jadi kita bisa melihat market lebih objektif dan strategi kita lebih fit dengan setiap kondisi ya, yang dinamis. Ketika kondisi teknikalnya bagus, fundamentalnya bagus, kita bisa ikuti. Kalau misalkan teknikalnya kurang bagus, fundamentalnya bagus, ya kita mungkin bisa tunggu lebih rendah, seperti itu misalkan. Jadi sejak dulu kita nggak pernah membahas ini lebih bagus, teknikal lebih bagus, fundamental lebih bagus, semuanya bagus, tinggal kita bisa makainya apa enggak, itu aja ya. Jadi untuk saat ini POWR ini mungkin swing saja, tapi untuk jangka panjang belum ya. Bukan berarti tidak, nanti mungkin kita nggak tahu dia akan reversal dan sebagainya, tapi sampai dengan saat ini perdagangan terakhir hari ini belum ada, begitu. Kemudian lanjut dari Mumu Luna Elsa, sell on strength di posisi saat ini, kita tahu ini belinya di berapa. Elsa, kita lihat ya Elsa. Jadi Elsa ini juga konsolidasi jangka panjang. Dalam jangka panjang sejak 2021 dia relatif bergerak di rentang 250 dengan 360 sebagai resistnya. Jadi saat ini dia berada di area middle ya. Jadi ini adalah area middle dan mengarah ke resisten. Jadi selama dia tidak turun di bawah 288 mungkin masih bisa ditunggu untuk dia naik paling tidak di 316 atau di 350-an. Jadi mungkin ditunggu untuk wave naiknya lagi ya. Jadi selama dia tidak turun di bawah 300 ya, artinya paham ya nih, kalau misalkan tidak turun di bawah situ mungkin bisa ditahan sampai dengan kenaikan di resist terdekat selama masih memungkinkan, begitu. Untuk Elsa saat ini masih oke, kecenderungannya masih bisa, memang transaksinya menurun ya. Jadi kita lihat dari MACD juga belum, tapi ini sekarang ini bertahan di atas EMA 60. Jadi EMA 60 ini mungkin juga bisa menjadi patokan. Kalau dia turun di 290 ke bawah mungkin ya mau tidak mau ya. Oke, lanjut dari Pak Endo. Sen koreksi ya, retest sepertinya. Kemarin kita terpaksa take profit di tanggal 5 April mengalami kenaikan di 262, kita sell ya. Itu adalah keputusan terbaik untuk trading ya. Jadi kita sudah ambil di bawah di 240 ke bawah lah ya. Kemudian kita ambil mungkin sekitar 8 atau 7%, saya lupa. Yang jelas profit itu kalau misalkan sekiranya harus segera diamankan, meskipun ya sahamnya uptrend seperti saham Sen ini, dia bisa saja turun lagi ke bawah kembali ke harga beli Anda atau lebih rendah atau ke stop loss yang Anda sudah pasang gitu ya. Jadi kita harus lebih sebagai trader ya, harus aktif. Memang berbeda dengan investor yang pasif ya. Jadi ketika harga bergerak tidak sesuai ya Anda harus jangan disayang-sayang ya, karena Anda tujuannya adalah jangka pendek ya, pergerakan jangka pendek. Berbeda dengan investor yang kita bisa hold, naik atau turun kita tetap hold selama dia masih jangka panjang masih bagus ya, kita hold. Kalau jangka pendek seperti Sen ini, meskipun dia memiliki potensi minimal di 0,38 yaitu di 278, ketika dia tidak mampu ke sana dalam skenario saat ini ya sell on strength. Nah sekarang ini dia mungkin akan meretest supportnya
yang ada di 228 dan kemungkinan bisa turun ke EMA 60 di 222. Ini batas maksimum penurunan 222. Ini kalau dia turun lebih, ini mungkin bisa membentuk bottom ke bawah sini ya, itu artinya jelek banget gitu ya, maksudnya sangat dalam gitu ya. Gitu. Jadi dia kalau misalkan ini retest yang sukses, dia mungkin akan masih bisa lanjut ke atas lagi. Itulah dinamika harga saham. BP dari siapa ini nggak tahu. Oke, BP sekarang ini sangat tinggi, sudah sangat tinggi. Kalau kita lihat ini saham ini baru bangun dari 50, tentu saja saham yang super agresif. Sekarang ini dia punya resisten yang masih belum tercapai di 128. Jadi kemungkinan ini harga 110 ini berarti dia sudah break dari resist psikologis, harusnya bisa lanjut ke 120 atau 130-an ini ya. Gitu, masih bisa lanjut tapi ini sudah tinggi dan ini mungkin hanya untuk Bapak Ibu yang full time trader yang mengerti apa itu proteksi dan sebagainya ya. Ini kalau misalkan pemula-pemula mending yang lain dulu. Kalau misalkan dia turun di bawah 100 ini agak ya harus hati-hati karena supportnya di 79 ya, 79 atau 80 ini. Oke, begitu untuk BP. MDKI masih konsolidasi, belum menarik ya. Sementara ini tunggu break di atas 220 mungkin ke atas baru mungkin akan lebih menarik. Ini juga saham tipikal super agresif sehingga kalau dia mengalami kenaikan harus segera sell on strength. Ini cocok untuk day trade ataupun swing ya, tapi ini super agresif. Jadi ketika dia naik belum tentu dia akan melanjutkan kenaikan, bahkan bisa turun dalam hari yang sama seperti yang sudah ada di bentuk-bentuk sebelum-sebelumnya ya, banyak terbentuk upper shadow atau bullish candle yang di counter dengan bearish candle. Jadi ini seperti ini, saham seperti ini memang kalau sudah profit segera take profit, amankan gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu ya, itu akan lebih ya, ini sudah memang terbentuk seperti itu. Meskipun ada dia akan rally seperti ini, tapi memang lebih sering seperti itu, probabilitasnya lebih tinggi ya. Oke, dari Pak Tony, mohon bahas HMSP. Saya sudah punya 15% portfolio di 1400, apa masih bisa average? HMSP downtrend ya, tentu saja ini tidak layak untuk saat ini ya, masih downtrend dan masih bisa turun lagi ya. Jadi ini kalau misalkan kita lihat dari penurunan yang saat ini masih belum ada indikasi reversal, berarti artinya masih bisa turun lagi. Kalau dia tidak bisa naik di atas 940, sebaiknya ditunggu lebih rendah lagi, mungkin bisa turun lebih dalam lagi gitu ya. Jadi terdekat itu ada di 885, kemudian harusnya di 805 ini ya. Kalau menurut dari wave terakhir ya, wave yang besar ini dia akan mengarah ke 805 ini. Gitu. Oke. Jadi sebaiknya dialokasikan modalnya ke saham yang uptrend. Oke. Saham yang bagus untuk trading jangka menengah apa kira-kira Pak? Banyak ya, banyak yang saham uptrend itu. Tapi kalau mau ya di PTR ya, kalau trading ya. Kalau Anda maunya invest ya di peer atau peers. Emang kalau orang punya lebih dari 6 saham, kenapa bos? Ke orang yang punya duit situ yang ngatur, kita nggak ngatur. Kita hanya memberikan saran, advice. Kalau mau punya saham lebih dari 6 atau 20 atau 40 ya terserah ya, nggak jadi masalah buat kami. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan sebuah saham yang menurut kami menarik ya. Jadi ini saham yang mungkin masih belum begitu mengalami kenaikan ya, karena dia sedang koreksi seperti halnya saham-saham mining dan saham energi ya. Jadi kita kemarin sudah bahas Toba ya kan, kemudian Indi juga sudah dibahas. Beberapa hari ini mengalami kenaikan dan saham ini mungkin belum begitu mengalami kenaikan. Jadi mungkin ini menjadi opsi yang ya ini uptrend, saham uptrend ya. Jadi RMK ini masih dalam proses koreksi dan sepertinya dia membentuk bottom. Kalau kita melihat daily mungkin tidak terlalu terlihat, tapi kalau kita melihat di time frame H4 atau H1 mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini ada pembentukan bottom di 408 ini dengan neckline sudah ditembus ya. Hari ini sempat gap up, kemudian dia turun untuk gap dan ini sempat mengalami kenaikan di sesi terakhir. Jadi kalau besok break di atas 430 harusnya
RMK ini lanjut uptrend karena ini saham ini uptrend posisinya saat ini, masih uptrend jangka panjang. Jadi terdekat kalau misalkan kita melihat yang terdekat ya itu di 452, kemudian lanjutannya di 490. Jadi menurut saya ini merupakan opsi yang ya ini untuk trading masuk ya, untuk trading karena ini juga agresif dan ya kalau dia sudah naik biasanya rally seperti yang sudah ada sebelumnya. Paling tidak 3 hari minimal. Jadi kenaikannya itu bisa terjadi dalam 3 hari. Dan kenaikan ke sana ke target tersebut terdekat ya itu sekitar kalau tidak salah 13% ya, 13 atau ya di atas 10% ya. Dan kalau misalkan dia extend ke 1,618 itu 20-an persen, 27%. Jadi dengan risk yang saat ini ya, kalau misalkan kita ambil di bottomnya itu sekitar 5%. So ya kita sudah punya di bawah saham ini, jadi kita kasih tahu, kita nggak pom-pom, silahkan Anda cek ulang, analisa ulang, kalau Anda cocok silahkan ambil, kalau nggak cocok ya diabaikan saja gitu ya. Jadi sangat simpel. Kalau misalkan Anda mendapatkan ide di sini, Anda harus analisa lagi, Anda buat trading plan yang jelas, Anda cocok, Anda ambil gitu ya. Oke, begitu. Jadi kita bahas saham-saham seperti ini mungkin bisa menjadi referensi seperti kemarin Toba. Kita juga sudah ambil sebelum kita bahas ya, bukan berarti kita mau pom-pom atau apa-apa. Kalau kita punya kita omong ya, kita bicara apa adanya gitu ya. Nah, untuk saham syariah ini, jadi hari ini kita akan sebenarnya kita akan memberikan penawaran khusus untuk Ramadan Sale ya, karena banyak sekali yang bertanya kapan Piers ada promo, karena belum ada promo sudah lama sekali ya. Mungkin momen Ramadan ini kita bisa berikan Bapak Ibu yang mau invest saham syariah only ya. Jadi ketika Anda join Piers, tentu saja Anda tidak bisa berkonsultasi atau mendapatkan rekomendasi saham non syariah seperti saham bank dan sebagainya. Tetapi bukan berarti saham syariah itu yang sedikit itu jelek-jelek. Justru sangat bagus-bagus. Ya mungkin merupakan berkah sendiri karena syariah dan sebagainya, kita ya apa adanya, memang seperti itu. Bapak Ibu bisa cek di kinerja Piers ya, so far ya hari ini tanggal 7 portfolio kita sudah positif, artinya pembenahan atau update sistem yang dilakukan sejak Agustus 2021 kemarin dengan marathoner berjalan dengan baik ya. Saham-saham yang tidak berkinerja ditukarkan di saham-saham yang bagus, seperti yang saya sudah jelaskan kemarin. Kita melakukan switching position beberapa saham di Piers pun sama, bahkan lebih agresif yang kita pilih. Dan ya kita tentu saja ada landasan fundamentalnya, tidak sembarangan ya. Seperti misalkan contoh ini saham BRMS, kita ambil contoh BRMS ini kan masuk Februari yang lalu ya. Seperti ini, kira-kira gambaran seperti apa sih saham pilihan di syariah, di Piers syariah ini. BRMS ini saham syariah tentu saja. Jadi ketika kita merekomendasikan, kita tentu tidak melihat secara objektif ya. Banyak yang kita kasih saham BRMS ini ketakutan karena ada historis yang menyeramkan. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Saham itu ada kalanya bagus, ada kalanya jelek, ada siklus bagus, ada siklus jelek. Ketika siklusnya jelek ya kita jangan ikuti, kalau siklusnya bagus kita ikuti, jangan sampai tidak ikut. Nah, ya, seperti BRMS ini siklusnya sudah bagus sejak 2019, dia sudah membaik fundamentalnya, sudah mencetak profit. Berbeda dengan 10 tahun yang lalu, mungkin banyak sekali yang ketakutan, bumi dan sebagainya, karena ini ada siapa di belakangnya dan sebagainya lah. Tapi kita sebagai investor ataupun trader melihat itu tidak boleh seperti itu. Harus berdasarkan data, harus berdasarkan fakta yang ada sekarang ini. Ya, jadi market itu sifatnya adalah dinamis. Kalau kita tetap kaku, kita tetap fanatik dan sebagainya, ya kita nggak akan pernah bisa mengikuti dinamika pasar, ya. Dan kalau kita nggak mengikuti dinamika pasar, ya kita nggak bisa mendapatkan profit tentunya. Gitu. Jadi seperti itu. BRMS mungkin 10 tahun yang lalu ketika kita masih mulai di market, waktu itu wow gila-gilaan turunnya ya, seperti saham bumi, energi dan sebagainya. Tapi nggak cuma saham BRMS, saham Antam waktu itu juga, saham Indo Tambang dan sebagainya itu juga mengalami siklus yang sama. Jadi nggak ada masalah dengan siklus, memang siklusnya lagi jelek. Jadi ketika kita rekomendasikan BRMS,
banyak sekali pertanyaan, kenapa kok BRMS nggak ada yang lain kah? Gitu. Waktu itu ya. Jadi BRMS ini kita pilih karena ya fundamentalnya bagus, kinerjanya oke, dan secara solvabilitas juga aman, ya. Valuasinya juga memang kita tidak sebut ini murah dan sebagainya, tapi ya oke lah, yang penting dia berpotensi naik ya. Dan ini waktu itu di bulan Februari ya, itu masih di 136 ya. Mungkin sekarang ini sudah mencapai TP ketiga ya. Hari ini ya. Jadi kita buka di sini gitu ya. Jadi seperti ini adalah salah satu contoh di bulan Februari kita menjual beberapa posisi saham-saham yang berat naiknya ditukarkan di saham BRMS, sehingga secara kinerja tentu saja dalam jangka pendek dia langsung cepat perbaikan performanya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah putus asa Anda melihat portfolio Anda misalkan minus, kemudian jangan dibiarkan, segera analisa, segera cari mana opsi-opsi yang bisa memperbaikinya. Jadi jangan didiamkan. Banyak sekali yang didiamkan dan sehingga bertahun-tahun menderita, bahkan tidak mau melihat portfolio seperti itu. Jadi salah satu kuncinya adalah mau dan harus rajin, disiplin melakukan analisa portfolio, dievaluasi terus menerus ya. Tidak sebulan lagi semangat, 3 bulan ke depan dilupakan. Nah, nggak bisa seperti itu. Walaupun Anda seorang investor, tetap harus dilihat uang Anda di situ. Kecuali Anda uangnya ya banyak, tidak bisa ya ini nggak usah dipantau karena uangnya sudah terlalu banyak. Kalau kita uangnya sedikit, kita uangnya terbatas. Jadi kita mau tidak mau harus dikelola dengan baik dan benar sehingga bertumbuh dalam waktu ke waktu, begitu ya. Jadi ini salah satu contoh ya BRMS ini. Jadi mungkin dalam minggu ini atau minggu depan, pokoknya di bulan April ini, kemarin kita sudah masukkan satu saham ya sekarang ini belum naik karena kita masih mengakumulasinya. Kita berharap kita bisa optimal melakukan akumulasi, tapi ketika kita masuk ke layanan peers, sekali lagi mindset Anda adalah jangka panjang. Meskipun saham-saham yang kita berikan mungkin mengalami kenaikan kurang dari 1 bulan ataupun 2 bulan, tapi tetap niatnya adalah jangka panjang ya. Jadi dengan begitu Anda akan tidak gerusa-gerusu, tidak panik dan sebagainya ya. Jadi Anda harus punya memang basic investasi ya. Jadi kalau misalkan Anda cuma ikut-ikutan pengen profit doang, tapi Anda tidak memiliki pondasi yang kuat di dalam berinvestasi, tentu saja nantinya akan tidak sesuai gitu ya. Jadi sekali lagi